Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat semuanya yang di sini dan sahabat Sabdo Malam yang ada di layar lebar, layar lebar. Alhamdulillah di malam hari ini kita kedatangan tamu kita. Tamu Tim peramai. yang terbentuk dari tim kita. Tim terbaik. Tim terbaik. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong kan ini malam minggu ya sahabat Sabdo Malam. Yes. Saya mau bertanya-tanya, hari Ahad atau malam minggu ini kan mereka jelas malam ini kan nggak kemana-mana karena jomblo. Nah ini mau mungkin kalau sekarang jomblo pasti dulunya kan pernah punya masa lalu pastinya. Jadi mungkin akan saya tanya-tanyakan untuk tim editor dan tim kreatornya ini, Mas. Tim syuting ini ya, oke. Iya. Ya sahabat Sabdo Malam, saya langsung saja ya. Langsung saya tanyakan kepada Bang Jevan dulu Ini aja. ngobrol kok malah Langsung jadi tanya tanya-tanya jawab. Yo, enggak. Kan saya sebagai pembuka acara ya. Gak sopan ya. Pembuka acara Heeh. hari pembuka acara jadi yo patut iki aku sing tekok-tekok sih gitu kan. Iya iya. Oke. Iya. Monggo Ini. bisa. Oke sahabat Sabdo Malam Ya. kita akan kalau bahasanya review apa Pak ini? Yo unboxing. Unboxing. Kita akan Aduh. unboxing Kayak paketan aja. hati-hatinya mereka, unboxing hati mereka. Aduh, sahabat ini. Sabdo Malam. Yang Oke. lebih berat ini. Untuk pertama Bang Jevan ini. Bang Apa? Jevan ini Ya. ngomong-ngomong nggak ada cinta sejati enggak ini? Kan usianya sekarang sudah puluhan tahun ya. Mungkin juga dekat ke 50 ya. Weh. Enggak, Ya, masih 20 tahun lagi. masih muda, Mas. Oh, Masih muda. Musiman. Masih musiman. Jadi mudanya musiman. Oh iya. Oke. Gimana? Ada Ya, untuk masa percintaan itu ya dulu pernah kan. Hmm, Ya, sepertinya ya yang pasti sama perempuan bukan laki-laki lah. oke. Nah, dia Jangan perempuan. sampai, jangan sampai. Jangan. Ya, sampai lah. itu ya dulu ya apa namanya? Saya itu disukai sebuah perempuan atau ya Sebuah maksudnya ya? cewek. Sebuah ya. Iya, Berarti sebuah atau sekucir cewek. Segelintir. Oh, segelintir ya. Sekucir kan es ya. Iya, es kucir. Itu dia temen di ngajar Mas ya, di ngajar. Itu ya istilahnya udah pendidikannya tinggi S1 lah. Saya kan di sana ya pendatang juga. Pendatang itu guru-gurunya ya sama-sama pendatang, maksudnya ya sama-sama masuk di SMP. Oh, ngajar di Ya, di SMP maksudnya. ya. Dulu di swasta kan, ya di daerah Sragen. Gitu. Itu istilahnya ya dia itu suka langsung ngomong gitu Mas. Berarti malah ceweknya yang Iya. Berarti Bang itu. Jevan ceritanya ditembak ini kan? Iya, saya belum Tapi itu nembak, anu udah biasanya. ditembak. Kalau wanita berani nembak pertama, Langsung kelabrak saya. ya itu biasanya Apa, Pak? satu karena dia kesepian, Oh, dua karena cari pelampiasan, terus yang ketiga benar-benar tulus. Kalau benar-benar tulus ini biasanya jarang sekali. Ah, Nah, iya. biasanya yang kedua ini jadi pelampiasan. iya. Nah, mungkin bisa diceritakan ya, Mas. Ya ada Mas ya ceritanya itu pelampiasan sekali lah. Oh, malah jadi pelampiasan. Iya. Berarti sekarang ditinggal. Iya ditinggal Oh. lah. Itu kan habis sudah jadian, sudah apa namanya pacaran kan ya, maksudnya ya kalau setiap malam minggu jalan lah. Astagfirullah. Bukan masya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Karena itu bagusnya Islam itu loh, Mas. Kenapa kok masih dilarang? Oh, Kemudian untuk menjauhi, bahkan Mas kan suruh menjauhi. Wala taqrabuz zina. wala Mendekati tok ini nggak boleh. Nah, mungkin salah satu itu nanti ketika kita melanggar aturan Allah, apalagi masalah hati, itu nanti ujungnya kecewa. Mungkin seperti itu ya, Mas. Tapi kalau kamu saya ya, pacaran itu boleh. Ya. Syarat itu boleh tak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Itu, Setelah sama. Apa Mas? menikah. Setelah Oh, setelah nikah. Ya itu diperbolehkan sering setelah diajak jalan lah gitu Mas, nggak terus, nggak Berarti- terus-terusan. Berarti Ya. kalau ini ceritanya bukan dari hatinya.
Itu Jadi kan ceritanya bukan cinta pertama Anda berarti. iya iya. Berarti ya udah pernah mengalami gitu ya, Ini pernah Mas? bercinta kan, Iya. tapi kan Betul. bukan cinta pertama. Cinta Ini kesekian yang kita kalinya. tanyakan itu cinta pertamanya yang mana ini? Kalau cinta Soalnya pertamanya denger-denger itu Anda itu kayak buaya darat. saya Gitu loh, ya Bang. maksudnya ya jangan di apa maksudnya di apanya Nah, itu. sahabat Sabda Malam sudah tahu kalau Sudah Anda tahu. buaya darat. Aduh Ada, Mas. jadi baru Cinta aja. pertama ada, Mas. Kalau cinta aja. pertama itu kalau jujur dari hati itu belum kesampaian ada. Jadi cinta pertama yang terpendam belum disampaikan ke perempuannya. Iya, belum ada lah. Sekarang ada. udah nikah. Sekarang Yang perempuannya. Sekarangnya belum. Ya Belum. masih Oh, berarti ini Berarti masih dalam- bisa disampaikan. masih bisa ini sekarang di Jawa, Mas. Oh, di jauh. Kalau di sini dekat. Iya. Maksudnya di daerah Jawa Barat Berarti sana punya sekarang. cinta pertama juga. Iya. Belum kesampaian ya mau Ya itu. ngomong belum kesampaian. belum bisa. Iya. Mungkin bisa Anu. disampaikan sekarang. Ya untuk apa namanya wanita yang saya sukai sekarang dia jauh belum dekat di hati saya. Semoga sehat selalu, kamu mendapatkan yang terbaik. Loh, saya bentar. Lah kok malah mendapat Ini tak suruh menyampaikan Anda masih cinta. Siapa tahu ada kesempatan. Kan di sana belum nikah. Iya. bisa siapa Lah tahu kok kan malah bisa kembali. sampean mendoakan dia dapat yang terbaik. Kalau Kamu mendapat dapat ini terbaik gimana? saya gitu loh maksudnya. Seperti bukan Anda berarti. Seperti saya. Mudah-mudahan saya gitu. Oh ya intinya pesannya supaya Gitu. bisa kembali lagi. Ya mudah-mudahan saya gitu. Anu Mas. mungkin Mas Wati. Iya, itu. Coba kasih sedikit nasihat lah buat Iya. Mas Jivan dan Ya, saya belum ditanya ya, pun Mas. juga dikasih. Ya. Tolong Jadi, Mas Fatih. Triknya itu Pencerahannya gimana itu. biar Trick and trick. Oh, Yes. tentang cinta itu loh Ya, Mas itu. Wati. Karena tipe saya itu bukan buaya darat. Sekarang ya. Kalau di sini sekarang tidak. Kalau saya bukan buaya darat ya. Jadi Ya, gini, ya, ya. Bang Jevan ya. Ya Mas Fatih. Ketika kita mencintai seseorang, Hmm. itu harus penuh dari dalam hati dulu pertama. Jadi kalau kita mencintai seseorang itu kalau dipepet terus, itu pasti akan hilang. Itu udah pasti Akan menjauh. akan menjauh. Kamu jauh. Tapi kalau kita berusaha untuk menyerahkan diri kepada sang roh, ya udah mau nggak mau, tak jodoh nggak jodoh, pasti akan kita dapatkan. Intinya itu berarti ketika kita cinta sama seseorang Seseorang ya. dan orang itu kan juga hambanya Allah Ta'ala. Banyak. Mintalah kepada Mintanya Allah. kepada Allah. Meskipun nanti jalur langit macet total, ya, bisa di Iya, iya, sepertiga malam dibanyakin doanya. Ah. Tembak langsung ke atas sana dulu. Tapi Iya. meleset-melesetnya itu ya ada, pasti meleset juga bisa. Kalah. Kalah bersaing gitu. Enggak, bukan kalah bersaing. Jadi gini, Gimana Mas? jalurnya itu kurang tepat. Ya. Mungkin lawan Anda pakainya lewat tol, Anda lewat jalur darat. Jalur biasa. Jalur biasa. Gak jalur Gaza Mas. Jalur Gaza. Palestina. Iya. Ini seperti Terus apa lagi Ya. Mas Wadi? Kemudian gini, Pak. Apalagi Mas Fatih? Di usia saat ini kan dipikir-pikir kan Anda kan sudah menjadi laki-laki yang superboy. Katanya orang-orang itu kan kalau saya kan jelas gendut, kan kalau dilihat orang kan wah Bukan lemot. gendut. Kalau Mas Jevan ini six pack, antum one pack. One pack. Bunder. Oke. Jadi gini, kalau orang melihat kan pasti mau nggak mau kan, wah ini ada bibit unggul ini. Ini Bang Jevan ini spesial ini kan gitu kan. Iya, Lah. iya Mas. Kenapa kok sampai saat ini belum bisa mendapatkan perempuan? Itu apakah karena Anda sering mempermainkan perempuan akhirnya dapat karmanya? Waduh. Atau emang gimana ini? Ini harus diceritakan ini. Kalau itu dipermainkan Mas, kebanyakan. Yang dipermainkan perempuannya. Enggak, dipermainkan Mas. Jadi gini, Dipermainkan Mas. orang yang Gitu. Ya maksudnya kan pengen ya sungguh-sungguh sama dia gitu Mas. Berarti Tapi sebenarnya Bang Jevan pengen, sudah ya menikah sudah kan, pengen, ya udah pengen. tapi belum ada yang bersungguh-sungguh Ya, sama bersungguh-sungguh Bang gitu. Jevan. Nah, nanti buat teman-teman Sabtu malam bisa hubungi admin
jika yang berminat dengan Mas Jevan ini, beliau sudah siap menikah. Oke Bang Jevan, Ya. mungkin ini dulu. Ini saya akan alihkan ke Oh iya, Waduh. siap Mas Fatih. Dulu ini. Monggo, untuk Mas Arif gantian ini. ini untuk Mas Arif ini. Mas Ya. Arif, ya. Ini ngomong-ngomong kan di usia Anda sekarang yang sudah puluhan tahun. Oh, baru 19 Mas. Oke, 19. Tambah 10. Udah kisaran itu ini sudah melangkah ke jenjang pernikahan belum ini? Ya. Kalau sementara belum Mas. Oh, belum. Iya. Serius ini belum. Oke, kalau emang belum berarti pada masa-masa muda. Namanya Anda kan juga seorang guru. Seorang guru, Ustad. seorang ustadz juga. Iya. Iya. Ustaz Pasti lah. juga Dubur ya. berarti kan juga ada punya enggak kisah-kisah cinta Iya. yang membuat diri Anda itu terkagum-kagum dengan wanita. Bisa diceritakan. Bisa diceritakan Iya. ke sahabat-sahabat Mas. Wah, bisa. Nah, nanti Sabtu malam. kalau saya mau nikah, calonnya ternyata lihat, oh Mbak No dulu Oh. jejak rekamnya seperti Wow. ini. Dari situ. Ya gak apa-apa, Nah, nanti anu ya, di-skip. kan sekarang beliau kan tanya, nanti kita tanya balik. Ya, boleh, boleh Mas Arif. Jadi boleh, gini, boleh. Mas Fatih, Ya. kalau cinta kan yang namanya manusia mesti ya ada ya rasa Iya, suka tetap. sama lawan jenis Yes. itu ada. Yes. Cuman secara spesifikatif kan gak mungkin tak ceritakan Oh semua. gitu. Jadi iya. intinya ya dari dulu itu memang ada. Cuman karena lingkungan saya khususnya itu kan orang yang biasa Waduh. dan alhamdulillahnya juga orang ngaji. Masya Allah. Jadi Waduh. untuk hal seperti itu ada, cuman kita menyimpannya baik-baik. Oh, berarti dibungkus ya? Dibungkus Bungkus. baik-baik, cukup kita mintanya sama yang di atas. Itu ngomong-ngomong kalau orang-orang yang Ah. biasanya ngaji dan lain sebagainya itu pernah nggak ada yang jadi buaya darat gitu? Wah, itu bukan hanya pernah ya. Jadi teman-teman itu ya nggak tahu. Soalnya hal seperti itu kan kita jangan memandang orang yang ngaji itu baik semua, Oh gitu. jangan. Tapi hal yang orang yang ngaji itu perlu kita contoh. Oh gitu. Ya, jadi bukan semuanya baik, cuman di lingkungan itu pasti ada yang ingin berusaha menjadi baik. Nah, seperti dulu masalah cinta itu ya ada itu. Cuman kan karena saya kan orangnya ya orang biasa ya, tidak orang spesial. Jadi dari lingkungan orang biasa dan disibukkan dengan kalau waktu mudanya menuntut ilmu. Kemudian saya itu kerja itu yang lain sekolah saya sudah kerja, Mas. Masya Allah. Ya, jadi dulu itu pertama kerja bikin roti. Pernah Pabrik ya? roti ya. Pernah ya? Pabrik roti gak sempat mikir yang karena kita melihat Karena kesibukannya. bukan Oh bukan. karena ekonomi saya kok seperti ini harus yang ini modalnya apa. Oh berarti karena itu. Dan tentunya pacaran kan dilarang dalam Islam. Oh iya. Kita suka boleh tapi ya dipendam lah, gak mungkin kita untai kan. Iya. Setelah kerja di pabrik roti sambil sekolah, setelah lulus kita kerjanya pindah lagi ke percetakan di Sragen. Di sana juga kerja meskipun itu godanya lebih besar. Karena kalau di percetakan itu saya kan Apa, Mas? kebetulan bagian desain grafis. Dan pasti kan ketemu klien-klien gitu kan. Wih, ini. Dan di situ kliennya pasti Cakep-cakep ya. cakep-cakep. Cakep ya. Apalagi kalau di kios itu setiap hari Kerenteng. setiap hari itu hampir ada sales rokok yang ke situ. Wah, godaan itu, Mas. Godaan. Sales rokok Iya. yang begini. Ya, yang wah segini, iya, iya. yang pakaian adiknya dipakai yang Oh segini. iya. Itu ada. Kemudian Iya, yang paling berat itu adalah godaan anak-anak SMK dan SMA. Waduh. Wah, Kalau Iya, SMK kan ada program PKL itu ya kan. Nah, itu pasti di tempat kerja saya itu nompornya cah wedok. Pasti yang cantik juga ya. Pasti perempuan dan pasti ya Pasti itu. seperti itu, iya. Nah, Ini Godaan seru itu. sekali di sahabat Godaannya Sabtu. Mas. dari bos sendiri, kenapa kok memilih perempuan? Karena satu pasti manut, Iya, yang menurut. kedua sregep, dan ketiga meskipun mereka itu jurusan TKJ. Jadi teman-teman yang dulu PKL di tempat kerja saya itu kan lulusan teknik jaringan dan komputer. Komputer dan Seharusnya kan di TK, situ TK, harusnya kan di situ praktek ngetik, desain. Nah,
Nah di situ itu disuruh motongin kertas, ngelem kertas, Berarti jilid. memanfaatkan orang berarti. Itu mau bukan karena mereka butuh nilai, kita juga butuh tenaga. Oke. Nah gitu, itu termasuk cobaan yang berat karena di situ kita dari awal berangkat kerja sampai pulang bersama mereka, dan pasti lama kelamaan kita tahu cerita mereka. Kemudian jika ada yang cantik ya, ya seperti Mas Fatih tahu sendiri. Diapain Betul, ini kalau jadi cantik-cantik gitu. Kerja, sekolah, kemudian kerja lagi. Setelah lulus kerja, itu kan saya tetap ngaji ya Mas. Jadi Wih. tetap ngaji. Jadi Oh, berarti di samping Ngaji. kesibukan itu juga masih tetap belajar lah, tetap belajar. belajar. Nah, meskipun tidak di tempat sekolahan. Nah, dengan bekal ilmu belajar agama ini, alhamdulillah yang bisa menjadi bentengnya. Jadi benteng kenapa kok gak maksiat? Ya tetap maksiat mesti. Karena zaman sekarang nggak ada yang mata selamat dari godaan ya, itu nggak ada. godaannya itu. Menurut saya ya. Menurut semua orang pasti Ya, juga kayak gitu. gitu. Pasti itu. Jadi alhamdulillahnya masih ada benteng. Masih ada benteng itu, dan alhamdulillah setelah saya kerja di sana, karena giroh belajar kan sangat kuat. Pengen iki sinau meskipun tidak sekolah, berada di tempat yang orang-orang sekolah. Akhirnya ketemu teman, diajak ngajar, sampai sekarang masih di tempat lingkungan yang baik insyaallah gitu. Temennya itu siapa? Makanya Mas? masih jomblo akut sampai sekarang. Ceritanya ini jomblo ini sahabat. Jomblo Mas Arif ya sekarang ini pemirsa. Jadi Ya. untuk ceritanya tadi kan agak seru sedikit ya, adalah pas waktu ketika ada PKL ya. Iya. Iya, Ini itu. ada benih-benih cinta Iya nggak pas itu waktu itu. PKL? Iya, dirasakan Mas Arif Ini itu mungkin- ada nggak? Diceritakan sama Ya pemirsa. seperti yang saya bilang tadi dari awal. Ya. Pertama ekonomi biasa, Mm-mm. dan muka pun di bawah standar, bukan pas-pasan. Di bawah Ini di standar. bawah standar saya ini. SNI. Jadi gak mungkin saya seneng kae, seneng itu ini nggak berani mengungkapkan. Masya Allah. Jadi cukup wis didelok wae wis nyaman. Ya. Oh gitu. Dan di sisi lain ya itu, kita punya pedoman dan kita punya batasan, sehingga saya meyakinkan diri saya sendiri jangan sampai melakukan hal itu. Kemudian untuk harapan ke depan ya ini. Untuk harapan ke depan itu Iya. pengen mendapatkan seorang wanita, Ya. seorang istri yang seperti apa? Tipenya ya? gimana Nah, Mas seperti Arif? apa? Coba disampaikan gini. ya. Ya. Apa Mirsa? Mau Jadi aduh aja. dari kisah-kisah saya pas dari kerja sambil sekolah, kemudian lulus sambil belajar juga, kemudian sekarang berada di tempat ngajar. Nah, di situ saya kan kalau pagi ngajar di sebuah SD ya, Sebuah lembaga pendidikan di lah. sebuah sekolah lembaga pendidikan. Ya. Dan sorenya itu saya kan juga Di alhamdulillah diamanai untuk ikut belajar dan mengajar juga di salah satu rumah Quran. Nah, Ini ngomong jadi direktur ini sahabat sahabat. enggak Wong pusat. direktur. Wong pusat. Jadi di situ sebenarnya gimana ya Mas Aduh, ceritanya? gimana ayo. Jadi itu ya bukan murid saya, dan itu murid Mas Fatih juga sebenarnya. Ini Jadi- saya penasaran ini saya. Ada satu akhwat yang Iya tuh. Ini. yang sebenarnya dari awal itu saya nggak ada niatan untuk mendekatinya Aduh, sebenarnya ini, dulu. Ini. Tapi kok karena sering lihat dan tahu perilakunya dan tahu kebiasaannya kok tertarik. Berarti itu Eh. sama dengan jauh di mata, dekat di, Di apa? hati. Enggak. Mata jatuh ke hati itu apa nama? Peribahasanya apa itu? Ya kayak gitulah. Ya. Saya nggak terlalu pintar Intinya- bucin sih. Intinya seperti itu. Terus kok iki kira-kira nek diseneng iki Cocok iya, enggak? cocok gitu. enggak? Ada. Kita istiqoroh akhirnya. kalah Masya Allah. Wah. Jadi sebenarnya sudah lama kita istiqoroh. Ternyata kok tambah mantep. Nah ketika itu saya itu sudah bilang ke salah satu teman saya yang waktu itu dituakan di situ. Wow. Ya. Bahwa saya suka sama ini gimana sama beliau, nah siap enggak apa dibilangkan sekarang, tapi kan enggak sejauh-jauhnya. Wah itu Berarti ada waktu ada beberapa kisahnya. ya. Berarti Jadi ketika intinya ada dijauhi kisahnya. sejauh-jauhnya itu, Ya. semakin dekat sedekat-dekatnya. semakin biasanya. pengen dekat, Oh, tetapi ada batas itu. Saya harus menjauhi lah. Dalam jangka waktu kurang lebih ada 5 tahunan itu,
5 tahun. saya memendam itu. Tak jauh. Memendam rasa Nah, itu 5 tahun. Jadi 5 ketika tahun. saya ngajar pertama, kemudian Udah tahu sekali itu, terus alhamdulillahnya disibukkan dengan sekolah lagi. Jadi Oke. dulu kan Mas Fatih kan nyarikan saya ijazah SMA itu ya, masih ingat? Wah, ini jangan dibongkar di sini nanti. Wah. Jadi Tahu nanti. jadi untuk teman-teman dulu Ya. itu saya itu nggak punya ijazah paket C ya untuk Nah, nyari. Ya Iya, paket C, iya. paket Jadi C. saya itu ikut paket C dicarikan Mas Fatih itu, kemudian saya lanjut kuliah. Begitu ijazah keluar, sekalian. kuliah sekalian. C. Nah, pas Ini, waktu ini. masuk kuliah itu, Iya. nah itu kan kenal dengan salah satu akhwat tadi. Aduh, ini Oh. siapa ini? Aduh. Setelah itu karena memang disuruh memang belum siap, suruh menjauh sejauh-jauhnya, akhirnya saya fokuskan untuk kuliah itu. Masya Allah. Nah, pas di kuliah itu, Oke. alhamdulillah ada teman-teman yang mensupport. Jadi teman-teman saya itu sering tidur di rumah saya, terusan mainnya selalu bersama. Jadi 5 orang itu, teman saya kan 5 orang yang waktu itu. Iya. Hampir setiap hari kita bersama terus. Akhirnya bisa melupakannya. Tapi kan Terlalu dalam ya. setiap sore kan ketemu 3 hari. 3 hari kan ketemu setiap sore. Aduh. Nah, Penasaran saya. Meskipun mencoba melupakan, tapi kan namanya cinta itu nggak bisa ya Mas. Oh iya dong, pasti. Jenenge wong cinta ki mbok posisi meneng pencet gunungnya diparani. Nah, Ya. dari situlah Bisa. akhirnya kan sampai sekarang itu kan sudah akhir semester ya Mas. Aduh, tinggal ini. Dan Sudah ini lah intinya. tadi kan Mas Fatih Udah skripsi kan seperti ini. apa Iya. yang dicari lah. Itu sudah ketemu aslinya. Ini tak Oh, ceritakan ini ya. Ketemu ini ya. Jadi ini akhir semester Ya. dan sebelum akhir semester 7 waktu itu. Saya bilang ke teman saya yang dituakan tadi. Ini saya sudah siap. Pokoknya mau tak lamar, tak nikahin. Gitu. Waduh, Insyaallah. ini. Wah, begitu saya bilang gitu, ternyata dia nggak ridho. Malah marah sama saya. Ini jangan-jangan temen yang marah yang dituakan itu cinta sama Anda ini. Itu. Ya, Yura dong, itu bojo. Enggak gitu Tat. Ya, wallahu alam, kalau masalah itu kan saya nggak tahu. Allah alam ya. Jadi Intinya dia tidak terima kalau tidak Anda terima kalau dapat dengan saya. Dia- Kemudian saya kan bilang, loh, dulu antum nyuruh saya untuk menjauhi untuk karena saya belum siap. Nah sekarang saya siap. Oke. Ini gimana? Untuk kelanjutannya. Sampai di situ rame sekali sama teman-teman yang lain. Wah, Dan akhirnya tetap saya beranikan. Wah. Saya waktu bilang itu nggak bilang ke orangnya. Saya datang ke rumahnya. Langsung Jadi itu. Jadi di waktu itu sore habis TPA saya Aduh, bilang ini. saya mau ke rumah antum. Loh, mau ngapain? Ini, ketemu ayahnya. Wah, Langsung ketemu itu. Wah. Loh, lah mau apa ngomong gitu. Pokoknya tapi dibolehkan, silakan, enggak apa-apa gitu. Saya beranikan waktu mau berangkat berani. Tapi baru belok ke gangnya itu udah Dedek. udah ngedrop. meh ngopor ini ya. Dedek. Tapi akhirnya sampai di situ dan bisa bilang Uhib. enggak. Saya bilang ke ayahnya dulu, ke ayahnya Oh gini. gitu. Iya. Ini saya tidak melamar. Datang ke sini ya Silaturahmi. intinya silaturahmi dan bilang nek saya suka sama ini jenengan gimana Itu gitu. kalau ibaratnya kata aku pesen. Nah, Hmm, nek ngenten niku angsal mboten dan sama beliau dijawab, ya saya boleh-boleh saja tapi silakan tanya langsung ke orangnya. Oh, Dia gitu. keluar, Hmm. akhirnya ada perbincangan dan dari situ ada jawaban sudah habis lego. Oh, jadi oleh. Aduh, Alhamdulillah. iki. Waktu itu saya pulang Ini. sampai rumah dimarahin sama orang tua. Loh, Dimarahin orang tua. ganti ada pun kuwi. Ono jenenge wis Ini, ngelamar. ini Nah. sebenarnya kalau dalam ilmu itu bukan lamaran itu ya. Nah. Kalau menurut saya itu Baru ta'aruf lah. Nah, Namanya bisa ta'aruf jadi seperti itu. Akhirnya saya Nyambung. jelaskan, oh saya ke sana itu seperti ini, kasusnya gini, tak jelaskan, paham. Nah, kemudian beberapa waktu berikutnya, setelah dari sana mengiyakan, saya dan keluarga ke sana. Alhamdulillah. Berarti Dan ini tinggal menunggu waktu, jadi didoakan saja. Oke. Ingat diupload orang seiki. dapat harus malam. harus diupload. Dapat sabda malam. Ya. Jadi seperti itu kisah cintanya. Ini gini, Ya. sahabat semuanya ya, sahabat sabda malam khususnya. Berarti ketika seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan,
itu yang sesungguhnya itu tidak cuman di WA, kemudian Sosmed. ditelepon, Sosmed. atau cuman diajak pacaran ya kalau orang sekarang. Ya. Yang betul seperti ini. Kalau emang sudah siap, kalau emang belum siap ditahan dulu. Kalau sudah siap, datang ke orang tuanya, baru ditembak. Ditanya orang tuanya, kita udah ada jawaban boleh, baru kita ini ta'aruf dulu, baru itu juga salah satu. Ya. Tapi kalau kebanyakan kan sekarang nggak kayak gitu. Dicicipi dulu baru diajak. Nah, itu termasuk kasus terbesar di tempat kita kan, anak-anak yang hamil, mohon maaf ya, hamil Iya. di luar nikah, Kebanyakan bahkan sih, di bawah umur. ya. Ya kalau di tempatnya daerah sini ya khususnya, memang sekarang itu pergaulan yang bebas itu yang menjadi bumerang buat kita. Ya. Bahkan apalagi legalitasnya nanti akan ada pembagian apa itu alat kontrasepsi. Kontrasepsi. Tapi kayaknya Nah. anu ya, jadi enggak ya? Allahu alam, kalau itu saya tidak mengikuti berita itu ya, karena tidak terlalu penting buat saya. Dan dalam artian bukan penting itu, intinya kita berjuangnya itu berjuang untuk mendidik anak-anaknya saja. Kalau untuk bab RUU dan lain sebagainya itu urusan para orang-orang yang sudah punya tanggung jawab di parlemen-parlemen masing-masing. Itu tugasnya orang Islam yang dia berada di DPR RI maupun DPR RD. Gitu. Kita bahasnya langsung lanjut ke situ ya. Oh. Ya. Karena memang mereka yang memiliki kewenangan. Ya karena dalam hal kalau itu. kita cuma teriak-teriak saja kan apa gunanya gitu kan. Tapi Ya. kalau seandainya kalau orang-orang yang tidak sepakat, ini orang-orang Muslim yang Islam yang kuat imannya, bab kayak gitu kan sudah dipikir oleh dewan-dewan yang di sana juga. Kita kan biasanya kan di dalam parlemen juga ada pembela Islam, itu ada intinya yang membela Penyeimbang, agama, tetap penyeimbang ada. agama itu juga ada kan, juga banyak ulama-ulama juga. Kalau itu urusan beliau-beliau. Kalau urusan percintaan kan urusan ini ya. Mungkin seperti itu ya. Ini Ya. keren sekali nih sahabat Sabdo Malam. Siap. Ini untuk Bang Jivan ini. Apa lagi? Bang Jivan itu kriterianya seperti apa? Wanita yang seperti apa ini? Kalau ini kan sudah cerita. Mungkin karena kesolihahannya akhirnya mendapatkan cinta sejatinya ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti Amin, segera amin, amin. dimudahkan Allah dalam Amin, sampai buat Mas pernikahan. Sarip ya. Nanti bisa dimodelin enggak apa-apa. Sabdo Malam. Dimodelin sih. Tim Sabdo Malam. Aduh. Berarti ini Bang Jivan, kriteria seperti apa ini wanita yang Anda inginkan gitu kan? Simple, padat, cepat. Simple itu Mas Fatih, itu kan kriteria saya itu ya yang penting kan sayang sama saya. Terus sayang sama keluarga saya. Terus ya terima apa adanya keluarga saya lah, itulah. Itu aja lah, cukup gitu. Saya tambah ya, jangan cuma sayang, Ya maksudnya juga kuat Tapi agamanya apa? juga. Selain sayang Kuat apa? agamanya juga. cinta. Cinta. dong. Oh, cinta juga maksudnya. Sayang itu bisa tanpa cinta. tanpa cinta. Oh, Tapi gitu. kalau cinta, Cinta pasti pasti sayang. sayang, Gitu. gitu. Udah pas sekali nih. Gitu. Itu kayak kampusnya Ya. memang gitu Mas Ivan. Saya sayang banyak cewek, Iya, iya. tapi cintanya sama istri saya. Mungkin seperti ini itu. anu ya, bisa kita tanya Bisa, aja. bisa Oh, Mas ya. Fatih Coba. gantian itu Mas Arif. Kita mau ditanya sahabat Ya. Sabdo. Setuju apa dari sahabat Sabdo Malam? Wah, harus harus setuju. harus. Nggak usah saya Silakan, tanya, silakan. silakan ceritakan. Diceritakan sendiri. Mas Fatih gimana Saya mau cerita perjalanannya Ya, itu. cinta, Ya, itu. sayang. Katanya kan tadi cinta sama sayang kan beda. Ya. Nah itu bisa ceritakan sayangnya ke siapa saja dan cintanya Oke. berlabuh di mana, tantangannya apa saja, itu bisa diceritakan. Perjalanannya itu gimana itu ya? Kalau perjalanan cinta saya itu sangat-sangat, kalau dibilang indah ya indah, tapi kalau dibilang ruwet ya ruwet, kalau dibilang sedih ya sedih, kalau dibilang senang ya senang. Kok bisa ya? Bingung saya. Karena cinta itu ada beberapa hal. Ya. Cinta tidak pernah kita dapatkan. Nah, itu yang membuat kita sedih. Cinta nggak pernah didapatkan. Cinta yang tidak bisa kita dapatkan. Dalam artian kita cinta kepada seseorang, tapi seseorang yang kita cintai Malah cinta sama orang lain. cinta sama orang lain. Itu Iya. cinta yang menurut saya cinta rasa hambar. Jadi seperti itu. Ya. Itu ada ceritanya juga. Cinta penuh
sandungan apa? Sandungan itu apa? Kesandung. Lika-liku. Lika-liku. Bahkan ujung-ujungnya dapat. Nah, itu ada juga. Itu cinta penuh pengorbanan. Alhamdulillah dengan izin Allah didapatkan. Nah, ini yang mau saya ceritakan yang mana ini gitu kan ceritanya. Yang katanya sayang ke siapa saja itu. Ya, Oke. Itu. Kalau sayang itu sama seseorang ya, dalam artian sayang kepada siapapun itu kan boleh aja kan. Nah itu kan menceritakan Tapi secara dengan- global. Itu kisah antum yang harus diceritakan. Iya. Kalau Ya, kisah- tapi- Ya, ceritanya betul sekali itu diceritain, Mas ya. Arif, betul sekali itu. Ini namanya Ya, tidak mengorek, cuman menjebak tikus. Ini kan biar saya sama Mas Arif berpengalaman lagi. Oh Gitu. gitu. ya sedikit aja lah nggak Iya, apa-apa. iya. Jadi cinta saya ini gini sayangnya ke sini dan akhirnya cinta saya berlabuh ke sini gitu. Oke. Kalau Iya, Mas. perjalanan Monggo, monggo. perjalanan sayang dari kerja waktu saya sekolah, waktu kita merantau itu ada pastinya ada ya sayang itu. Tapi kalau untuk cinta sesungguhnya itu ada itu cuman beberapa. Tapi belum semua itu belum ada yang kudapatkan kecuali satu yang saya dapatkan. Berlabuh Iya. di istri saya yang sekarang. Alhamdulillah. Dia langsung ke istrinya ini gitu. Karena udah nanti menyaksikan soalnya. karena melihat nanti ya. Iya. Mungkin kalau untuk cita-cita cinta ya maupun saya maupun istri saya cinta pertama. Jadi kan seseorang itu pasti akan pernah mengalami cinta pertama ya. Pasti itu. Iya. Dalam artian ketika kita tumbuh remaja itu pasti kita pernah suka kepada perempuan, bukan sayang ya, cinta benar-benar Suka. dijelas. Jadi rasanya itu kalau saya rasakan, kalau cinta itu rasanya jadi itu ketika melihat itu udah Melihat nyut, senang. gitu. Enggak nyut, Oh. rasanya tuh wah, luar biasa. Iya. Tapi kalau cuma sayang, ya seneng aja. Senang. Tapi nggak ada di hati itu nggak ada rasa gemetarnya, nggak ada itu bedanya di situ. Rasanya gitu Iya. ya. Makanya kalau saya pribadi paham betul dalam artian ketika saya sayang pada orang cuman sekedar sayang buat happy-happyan doang gitu kan. Berarti buat main-mainan saja. Buat happy-happyan sebagai saudara. Sebagai Berarti teman, Bermain sahabat cinta. gitu. berarti loh. beda dong. Sayang sebagai sahabat, Sahabat. teman. Ya. Tapi yang penting dalam bab-bab ini ada batasan dalam artian tidak sampai melanggar syariat. Itu yang harus kita garis bawahi. Betul Mas. Jadi kalau untuk cinta pertama saya waktu itu kelas 2 SMP. Wow. Mas Dua siapa? 2 SMP. 2 SMP itu pernah lah suka sama santriwati waktu itu. Bukan sama Pak Guru, bu gurunya. Enggak. Saya sukanya sama santriwati. Iya. Santriwati dan kebetulan kalau di pondokan emang nggak boleh ya namanya surat-suratan, WA-WA kan belum ada, zaman saya kan telepon-telepon belum ada. Zaman HP Nokia. Bagi yang tidak tahu belum ada gitu ya. Enggak, emang kalau Oh, tahun belum itu ada. emang kalau di pondok emang kan nggak ada. Iya. Itu istilahnya zamannya masih pesan. Ya belum ada WA waktu itu. Nokia. Ya HP itu Terus, masih HP jadul. Nokia. Terus habis itu- Nokia jadul itu. Waktu itu ya udah seperti yang saya bilang, cinta cuma dipendam. Saya pendam lama, ya mungkin seperti Mas Arif tadi ya, cuman dipendam. Iya, ini. Bedanya kan sudah mengungkapkan, kalau saya belum mengungkapkan sama siapa-siapa. Sekarang dan nikah orang, ini ada penyesalan nggak? alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Nggak Karena ada. sudah punya istri tercinta. Karena saya punya istri yang lebih baik. Mungkin ketika saya menikah dengan dia, mungkin saya belum tahu. Allahu a'lam. Mungkin karena Allah ngarahkannya emang ke istri saya yang saat ini. Bahkan saya itu sama Allah Ta'ala itu kayaknya disuruh nunggu lama emang. Ini nikahnya umur berapa? Saya nikah itu di usia 30 tahun. 30 tahun. Sekarang usianya 3. Sekarang saya baru 33 atau 35. 34 kalau nggak 35. Tapi Lupa putranya saya. sudah 2. Putra saya Dan 2. istri masih muda. Istri saya masih muda. Masya Allah.
Bisa Saya tiru nanti lah. istri saya itu saya sama istri saya itu kurang lebih itu selisihnya sekitar 14 tahun. Kalau enggak 12. 14 tahun. Mas Jivan harus meniru ini. Harus meniru Tapi anu itu. Ustadz nih. Ya, Iya. Mas teman aja Mas Ustaz. Oh gitu ya, ya. Tapi dibalik takdir Allah yang bagus itu kan nggak ada, takdir Allah yang jelek kan nggak ada. Enggak ada. Pasti semua ada pelajarannya gitu ya Mas Fatih. Pasti ada dalam Pasti ada. itu pasti ada. Nah, termasuk Rintangannya. dari jodoh ini kan sebenarnya juga sudah ditetapkan. Iya, karena Dari dalam ayat juga rezekinya, dijelaskan bikat birizkihi Wa amalihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Jadi dari rezekinya, Ajal kematiannya, amal Amal baik buruknya, jodohnya. jodohnya itu sudah ditetapkan semua. Jadi bahagia tidak itu nanti udah ada tanda-tanya semua. Tinggal bagaimana kita menyikapi takdir tersebut. Gitu. Maukah kita merubahnya atau kita statement di situ aja, kan di situ itu. Kalau dibilang itu secinta-cintanya orang, kalau memang tidak jodoh, jadi jangan bisa bertemu. Meskipun sudah melakukan cara bagaimanapun cara, tidak akan pernah didapatkan. Makanya itu Emang kalau cinta itu yang penting kita landasi. Cinta semua itu cinta karena Allah dulu yang pertama. Jadi ketika kita memilih seorang wanita itu kita melihat dari agamanya dulu. Selain agamanya apa itu nasabnya, akhlaknya. akidahnya. Nasab itu gini, Bang Jevan. Ya, Mas. Kita juga tahu betul anak ini anak haram apa tidak, itu kan harus kita ya itu yang karena banyak kejadian dalam artian gini. Dia emang anaknya bapaknya ibunya itu bapaknya itu ibunya. Tapi karena dia hamil di luar nikah sebelumnya, akhirnya menjadi anak haram. Dan itu hukumnya bapak ini bukan bapak kandung namanya. dan bapak biologisnya Bukan bapak biologis. Kalau Biologis dalam tetap. biologis tapi dalam nasab itu terputus. Gitu. Iya. Makanya yang perlu dihati-hati untuk sahabat-sahabat semuanya ya itu emang seperti itu. Mungkin anu Mas Wati. Ini kan saya sudah cerita, Mas Jivan juga, ya Antum juga, anu lah kasih motivasi untuk teman-teman yang mungkin Pemirsa juga. punya masalah percintaan, punya masalah entah itu wanita atau perempuan, perempuan atau laki-laki ya. Itu mungkin bisa kasih semangat untuk teman-teman yang masih berjuang. Masalah cinta, masalah mencari nafkah. Jadi para pejuang-pejuang mencari keadilan untuk dirinya sendiri, nah, biar merdeka itu mungkin bisa disampaikan Mas Wati. Kalau bab itu kita itu menjalani itu tinggal apa adanya ya. Dalam artian apa yang kita jalankan ini kan sudah ada garisnya dari Allah Ta'ala. Kalau kata guru saya itu ikutilah sebagaimana kayak air mengalir. Dalam bisa diambil pengertian di sini, ketika air mengalir kan pastinya dari atas ke bawah ya. Tidak mungkin kan kalau Bawah terus ke atas. dari bawah ke atas. Meskipun dia air mancur kan tetap ke bawah jatuhnya. Nggak mungkin kan air jatuh ke atas kan, nggak mungkin. Nah itu ikuti air. Dan air itu sifatnya kan seperti halnya kalau misalnya kita waktu panas kan pecah-pecah ya sawah ya. Iya. Kalau disiram air kan pasti dia mencari jalan sendiri kan untuk mencapai tujuannya, mencapai sampai pada titik terakhirnya. Nah di sini bisa kita ambil hikmahnya dalam kalau misalnya ketika kita mengejar sesuatu ya kita ikuti alur ceritanya, kita ikuti langkah-langkahnya, jangan sampai menyerah gitu kan. Dan itu intinya seperti tadi yang kami bilang ya. Jadi takdir Allah itu pasti baik. Oh iya. Kembalinya ke situ Kembalinya pasti. ke situ. Jadi ujian seberat apapun, sesulit apapun, pasti itu Allah memberi sesuai kemampuannya. Gitu. Kemampuan dan kemudahan. Kemampuannya ya. Bukan pokoknya Mas Jevan ternyata Iya. ujiannya wanita yang menyakitinya atau mungkin cari jodoh agak minum muda. saya. Nah itu pasti Allah wis ngerti kemampuanmu segitu, tak uji ngono kuwi wae.
Ya Mungkin mas. gitu. Arek Minum ya. sih mawon. Ya, diminum dulu. Nah, Jadi gitu kan Pak. Nggih. Jadi jangan pernah patah apa menyerah ya. Jangan pataran. menyerah. Jangan sampai menyerah kalau emang itu tujuannya belum tercapai. Jadi seperti itu. Dan diusahakan tetap dalam koridor Islam. Nah, karena Jadi Istiqomah. jangan sampai maksiat. Heeh. Karena semua itu dalam kehidupan itu entah dimanapun, kapanpun, jam berapapun, detik berapapun, semua itu pasti akan ada ujian. Mungkin yang menurut kita tidak enak, ternyata menurut Allah enak. Tapi menurut kita enak, menurut Allah ternyata nggak enak. Jadi seperti itu. Jadi kita ya udah jalani aja. Tapi semua itu tidak luput dengan ikhtiar gitu kan. Ikhtiar, doa. Lah kalau usaha itu pasti, ikhtiar itu termasuk usaha itu kan. Jadi seperti itu Bang Jovan. Siap Mas Fatih. Wala tahinu wala tahzanu. Nah, Ojo sedih. jadi cinta ya memang Butuh seperti perjuangan. bahkan ada sahabat Rasulullah dalam hadis cinta itu akan ini sebenarnya bukan kaitan dengan cintanya ya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang ini faman kana hijratuhu litunya yusibu imratin yang kifuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi ketika seorang ingin hijrah, kan niatan hijrah itu ceritanya itu ada seorang laki-laki di Mekah yang emang pengen hijrah ke Madinah. Tadinya itu suruh hijrah nggak mau, karena ada seorang wanita yang dicintainya itu masih ada di Mekah. Gitu. Nah setelah itu seorang perempuannya hijrah. Makanya Rasulullah SAW bersabda tadi, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Makanya kalau seorang rajul tadi karena niatnya karena wanita tadi, nanti akan didapatkan wanita tadi. Hijratuhu Ila mahajar ilaih. Jadi kalau misalnya cintanya itu hijrahnya tadi karena perintah dari awal, kamu hijrah ke sana. Yuk ke sana. Ujung-ujungnya perempuan juga hijrah ke sana. Nah itu nanti hijrah niatnya karena Allah, dapat bonus wanita. Bedanya kan di situ. Jadi semua itu intinya harus diniatkan untuk Allah. Untuk Allah. Meskipun percintaan kita uhibbuhu cintanya kecintaan ini itu harus dilandasi dengan cinta karena Allah. Cinta Karena Allah, bukan melibatkan Allah, tapi cinta karena Allah gitu. Jadi kayak ini kan kalau saya kan udah pengalaman dalam artian pengalaman menikah ya. Siap Mas Fatih. Siap. Siap menambah. Kalau menambah ya. Siap menambah. Lampunya masih merah ini lah. Oh, Belum ada rambu-rambu hijau. sudah betul. Iya Mas Fatih. Jadi seperti itu. Siap Mas Fatih, siap. Apa mungkin ini Mas Arif mau Menambah. sekali langsung 2? Berat itu. Ini satu aja belum Belum terlaksana. terlaksana. Kan? Ya mungkin seperti itu dalam bab cinta. Jadi untuk sahabat-sahabat Sabtu Malam semuanya, cinta itu boleh dikejar. Tapi pengejarannya itu jangan terobsesi dengan nafsu kita. Kejarlah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin terus kamu ngomong emang wes HP. Ya emang ini pengalaman saya karena saya dulu nggak baik gitu kan. Saya makanya menyampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat Sabtu Malam semuanya, carilah yang baik gitu kan. Dan dalam percintaan emang harus seperti itu. Iya Mas. Karena cinta itu pastinya kan ini karena cinta kan definisi cinta kan banyak ya. Yang kita barisnya cinta hati ya, hati untuk dinikahi kan ujungnya kan. Kalau cinta sendiri kan sebenarnya banyak ya, cinta dunia dan sebagainya. Nah ini cinta sama lawan jenis yang ingin dinikahi itu ketika kita nikah kan tidak cuma nikahi sama istri, pastinya kita juga nikah dengan sikapnya. perilakunya. Ya. Ini kan sama aja dengan dua karakter yang dijadikan satu. Makanya kalau kita sebagai laki-laki ya emang harus benar-benar menerima kan akhirnya.
Dan yang perempuan seharusnya juga seperti itu juga. Istilahnya saling melengkapi. Dia harus saling melengkapi. Iya. Karena itu kan Saling melengkapi. kita kan kalau misalnya baru ta'aruf gitu ya, baru kenal itu kan Terlihat baiknya saja. terlihat baiknya saja. Kalau misalnya sudah setahun 2 tahun udah punya 1, 2, 3, udah itu nanti akan kejelekan istrinya mau kejelekan suaminya itu pasti akan kelihatan semuanya. Maka disitulah ujian yang paling besar dalam artian makanya Allah selalu menyampaikan jangan sampai pisah kan gitu kan itu kan. Menguji lah istilahnya ya. Bukan menguji, jangan sampai pisah supaya pisah. itu karena tapi apa peringatan itu ya, peringatan itu disangatkan sekali kan ya, itu karena emang goncangan dari 2 karakter yang berbeda dijadikan satu ini kan. Nah, karakter yang berbeda itu kan itu kan termaktub dalam kitab ya, dalam Al-Quran. Jadi Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbagai watak manusia. Kemudian sepasang manusia dipertemukan dengan watak yang berbeda juga, pasti punya visi misi yang berbeda. Nah, di sini yang menguatkan itu kan di akhir ayatnya kan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia kan orang yang bertakwa itu. Intinya kembalinya tetap di posisi itu. Ya, iya, maksudnya kan tetap ke situ. Jadi ilmu agama itu sangat penting ya Mas Fatih untuk dipahami. Mempelajari Al-Quran itu sangat wajib dan sangat penting. Karena berefek juga di dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan tidak itu. Dalam kehidupan wujud, zahir dan batin gaib. Suatu hal yang nyata dan sesuatu hal yang gaib, seperti itu. Tapi Allahu a'lam bishawab ya, ini semuanya intinya kapanpun dan dimanapun kita berada tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran. Ini kok semakin serius semakin seru gitu. Karena ya. Semakin malam ini Bang. Debat-debat juga. Sekarang seperti akhir zaman itu semakin terlihat merajalela gitu. Semakin apa? Tanda-tanda semakin nyata. Nah itu apa karena memang banyak orang yang tidak mau belajar agama atau memang sudah hal biasa, nggak ada yang melarang atau gimana itu Mas Fatih? Kalau saat ini ya yang terjadi kan seperti itu. Ketika ada ulama yang di situ beliau itu menggembur-gemburkan amal ma'ruf nahi mungkar, dia pasti akan kena hukum negara. Gitu. Iya, dan bahkan itu menyimpang dan lain sebagainya. Itu yang terjadi kan. Iya. Pada dasarnya kan kita seharusnya kan kalau melihat dari sikap itu tadi kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bil qalbi fadzalika ta'ful iman. Itu yang terakhir kan pertama. Jadi ini level kita bukan apa ya, saya nggak menjustis semua ya, dalam arti level kita yang ada. Kita kan sekarang saat ini ya, ini kan ataful iman, selemah-lemahnya iman. karena kita ketika melihat kemaksiatan, kemungkaran, itu bener-bener ya udah, biarinlah. Itu kan sebenarnya tadi ada 3 ya yang harus disebutkan biar teman-teman tahu. Jadi kan siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dengan ingatkanlah dengan kemudian apa lagi? Tapi Fabilisani, dengan lisan menasihati. Nah kemudian seperti yang Mas Fatih bilang tadi, yang paling lemah itu saat ini seperti gitu. itu gitu. Yang terjadi sekarang. Iya. Kalau zaman dulu pernah kan waktu itu kan saya juga mencoba di desa kita ya mungkin ya. Desa-desa kita. Saya pernah itu ketika saya mengamalkan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi gitu kan. Kalau kita melihat kemungkaran, ya kita cari kemungkaran malah gitu ya, sempat gitu ya. Kita cari bener itu kewajiban. Iya, pernah.
Saya satu desa itu saya keliling. Ketika saya melihat Kemungkaran. kemaksiatan, Oh iya. ya udah, Ingatkan. nggak boleh kayak gini, nggak boleh minuman keras di sini. Ini emang kita jalankan. Bahkan sampai tempat-tempat yang emang buat nongkrong laki-laki perempuan itu kita datangi. Bahkan ketika saya seperti itu, saya dapatkan juga sampai naudzubillah min zalik ya, Iya. laki-laki perempuan sudah tidak berbusana. Oh, Gitu. Berbusana cuman atasnya doang, padahal naudzubillah min zalik ininya pakai jilbab. Silba. Itu sering terjadi dan tidak cuma melihat sekali dua kali. Nah itu kan Mas, Terbuka. bisa karena faktor anak Lingkungan. sekarang itu cinta itu bukan cinta beneran. Ya itu Tapi karena dilandaskan bukan, nafsu itu. nafsu bukan karena Nafsu, Allah. Cintanya iya. cinta karena nafsu. Ya mungkin Mas Fatih Heeh. bisa, mungkin malah saya yang tanya. Aduh. Ya, ini kan Ini host malah ditanya. Wah, kepada yes. teman-teman di YouTube atau di channel kita itu, Mas Fatih bisa menasihati lah, bukan menasihati, Kalau menasihati nggak bisa kayaknya. sharing lah sekalian Intinya menceritakan untuk- dari pengalamannya. Untuk kaum hawa ya, khususnya Nah, khususnya untuk perempuan cewek-cewek itu. ya. Ya. Saya bukannya sok pintar tidak. Tapi saya itu sudah melihat banyak sekali kejadian lemahnya kaum hawa. Ketika kena rayuan gombalnya seorang Laki-laki. laki-laki, Iya. buaya-buaya itu Iya. pasti mau. Wah, itu. Ini langsung jadi ucapan mantan buaya. Enggak. Kita bukan kok membela perempuan, Tapi cuma menasihati. kita menasihati. Menasihati. Saya Supaya tidak, tidak mudah gitu. tidak mudah karena gini. Kasus-kasus yang saya temui itu semua itu di bawah umur. Saya sudah menemukan kurang lebih sekitar 5 orang Wah. dalam satu desa itu, Bang Cevan. Wah. 5 Banyak juga. orang itu Itu. baru usia SMP ceweknya. Iya, iya. Dan mereka tuh sudah berbuat yang tidak senonoh selayaknya suami istri. Ini karena kekejaman dunia ya, Bu, ya. Bukan, karena lingkungan, juga. Secara terang-terangan atau gimana itu? Ya pastinya Mas? sembunyi-sembunyi. Oh, sembunyi. Karena kita kan waktu itu sweeping ya. Kita kan, Oh, saya itu dulu punya hobi. sweeping. Hobinya itu mengganggu orang maksiat. Oh, iya. Itu hobi saya itu, sahabat sabda mau. Itu saya Siap. hobi sekali. Iya, Kita Mas sampai Latih, ya. tempat waduk-waduk yang buat apa ya? Bendungan-bendungan yang buat Nongkrong, iya, nongkrong buat cari, nongkrong-nongkrong saya gitu. datangi gitu kan. Kemudian dan tidak cuma itu sahabat-sahabat Sabtu malam. Yang di usia SMA Ada- banyak juga. Ada juga. Banyak bukan ada. Oh, Ada, banyak. Banyak juga. Oh. Kemudian bukan cuma itu lagi. Tingkat bapak-bapak yang seperti Sekarang. itu, Yang sepuh. yang sepuh Oh, iya. ada juga. Nah, Iya. ini karena apa? Karena ataful iman. Kalau saya pikir karena ataful iman tadi, kelemahnya iman Lemahnya tadi kan. iman. Karena lemah iman-iman Lemahnya kita. iman. Khususnya iman kita ya, iman kita bertiga ini. Kalau Naik ting turun. sana-sana kan jurah patut. Karena lemahnya Naik kita. turun, iya, naik Hmm. turun. Jadi gini, bukan berarti terus kita membiarkan. Kalau misalnya satu titik, satu masalah ini tidak terselesaikan. Contoh misalnya satu desa, ada satu RT. Satu RT ada yang minuman keras. Hmm. Ah, itu mau neng kamar dewe, neng di rumahnya sendiri yuk, biarin aja, sepenting neng rumah. Awalnya emang penting di rumah, iya kan? Itu langkah awal. Itu baru sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Itu sebulan pasti dapat datang teman-teman dari luar ikut nimbrun. Jadilah rame. Besoknya lagi dalam jangka 1 tahun, kalau tidak ada kalau tidak ada pembasmian dari masyarakat setempat maupun dari pemuda setempat atau dari para orang-orang yang bertanggung jawab di negara ini, keamanan di negara ini, itu akan menjadi sebuah institut perjudian, per minuman kerasan, Kampus. dan lain sebagainya. Jadi merajalela, semakin Merajalela. melebar. Karena apa? Karena tidak ada toleransi di antara kita.
Bukan karena tidak tertoleransi, karena tidak ada pengingat tadi. Jadi ketika virus itu dibiarkan akan menjadi satu desa. Kayak contoh sekarang. Dulu kalau waktu saya masih kecil, kita miso. Tikus. Nah, itu kalau saya dulu itu ditampar sama guru saya. Di Itu SD. di pondok, Mas. Di SD. Oh, di SD. Di MI lah, bukan SD. Tapi sekarang anak-anak segini Sekarang ya. A sampai Z, omongan jorok semua keluar. Banyak sekali. Tapi guru, bahkan sama gurunya, Berani. itulah yang terkadang minimnya akhlak sekarang. Minim akhlak, Minim lingkungan, akhlak, lingkungan. bahkan sekarang kenal seperti ini. Anak kecil kan pada Sekarang kenal seperti setan ini. gepeng. Setan gepeng katanya. Jadi seperti itu Bang Arif. Jadi ya dari pengalaman-pengalaman itu untuk kita kembali lagi untuk kaum hawa, jangan terlalu tergoda dengan laki-laki. Jangan terlalu terbuai dengan omongan laki-laki. Dalam bisa kita garis bawahi omongan ini dalam artian bucin-bucinnya. Karena bucinnya laki-laki itu pasti kayak buih di pantai. Seret hilang. Wah, kayaknya Untuk toh. Sekarang bucin di sini, besok bucin di sana. Itu pasti laki-laki banyak seperti itu. Karena saya ngomong seperti ini dulu pernah ngalami. Astagfirullah. Korbannya banyak, Mas. Iya. Tapi saya sesuai dengan syariat. Mungkin seperti itu, Bang. Udah 1 jam nih. Ya Mas. Ngomong apa lagi gitu? Ya. Biar genep 2 jam. Ya, emang seperti itu. Makanya untuk kaum hawa, kalau memang laki-laki itu cinta kepada Anda, pasti dia akan datang ke rumahnya, meminta baik-baik untuk dinikahi. Ya. Seperti itu yang terjadi. Gitu, ya. Tapi kalau laki-laki yang dia itu cuman gombal-gombal mukio, gombal-gombalan saja, cuman Cinta-cintaan. di pantai saja, ya pasti dia itu cuman ingin merasakan kenikmatan dunia yang Anda miliki, atau membuka gemboknya Anda saja. Nafsu ya. Jadi seperti itu. Nafsu mengatas. Ini kita bukan terus menjelek-jelekan laki-laki, tidak ya? Aku ya laki-laki Sarah. Ini cuman karena korbannya itu kebanyakan perempuan. Mungkin untuk pesan laki-laki juga, Mas. Oh Mas gitu. Fatih. Iya Mas Fatih itu. Buat Jadi laki-laki. untuk laki-laki Iya. ini maksudnya gimana ya? Laki-laki itu biar seperti apa gimana ya? Ya, tadi kan menjelaskan tentang Oh, tadi untuk wanita. Nah, sekarang laki-laki. Sekarang wanita. Yang laki-laki lah. Jadi kalau untuk laki-laki ya kita jangan langsung membawa nafsu ketika ketemu sama orang yang kita cintai. Kalau orang yang benar-benar kita cintai ya kita buktikan, kita tunjukkan kalau kita sayang, kita cinta, kita berdoa, kita datang ke kedua orang tuanya, jangan cuma mempermainkan perempuan saja. Dan untuk Mbak kalau misalnya ada laki-laki seperti yang dibilang sama Bang Arif tadi, itu ada benarnya. Kita itu sudah dikasih hati sama Allah. Kalau ada seorang laki-laki yang emang serius, ya jangan diabaikan. Jadi kita minta sama Allah aja, minta petunjuknya Allah aja. Jadi diistighorohi, disolatin aja. Semua itu pasti akan indah ketika didekatkan sama Allah. Masya Allah. Pasti seperti itu. Amin. Bukan amin Bang Jevan. Kita berusaha. Oh iya. Berusaha. Mas. Kalau saya kan sudah punya. Nah, kalau ini kan sudah mendekati. Lah Anda Juga insya Allah. Insya Allah menyusul. Amin ya rabbal alamin. Nah ini baru Doakan amin. saja. Jadi seperti itu ya sahabat Sabdo Malam. Ini semakin malam semakin aura Jam 1. percintaannya semakin kuat ini kayaknya. Iya ini. Mungkin seperti itu Bang Jevan, Bang Arif. Siap Mas. Mungkin ada Arif. kata-kata buat sahabat Sabdo Malam dari Bang Jevan. Dari saya intinya yang dijelaskan sama abang saya atau Mas Fatih itu diterapkan
buat laki-laki dan perempuan untuk kedepannya. Terima kasih untuk Oke, saya. untuk dari Bang Arif. Apa ya? Kalau saya ya simpel aja. Ya. Intinya semua itu ada ketetapan dari Allah Ta'ala. Baik buruknya yang kita terima itu pasti yang terbaik apa yang telah Allah berikan. Jadi dalam keadaan apapun kita saat ini, meskipun kita lagi terpuruk di bawah, intinya saat kita terpuruk itu jangan sampai kita mengeluh Allah tidak adil, kapan ya Allah saya di bahagian, jangan sampai seperti itu. Semua yang Allah takdirkan itu adalah sebuah kebaikan. Kita harus meyakini itu, dan setiap doa kita pasti Allah kabulkan. Meskipun itu kan dijelaskan ya dalam hadis ya itu kalau nggak salah saya pernah mendengar seperti ini. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama dikabulkan waktu itu seketika, kemudian berikutnya dikabulkan di waktu yang akan datang. Entah waktunya kapan, ketika kita tidak mengeluh dan tidak berhenti untuk mengharap, doa kita kepada Allah pasti dikabulkan. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita sudah meninggal. Nah itu kita harus pegang ini, prinsip 3 ini, prinsip kita itu harus kita kuatkan. Kalau berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Maka takdir yang terbaik dari Allah itu sudah yang sangat terbaik. Pasti akan Allah berikan sesuai kemampuan kita. Ini itu nasihat saya untuk saya sendiri, untuk teman-teman, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Dalam keadaan apapun selalu libatkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Gitu Mas Fatih. Dan dalam berdoa jangan menjadikan satu titik sesuai dengan hati kita. Dalam kategori bisa gini, kalau kita misalnya berharap untuk mendapatkan seorang wanita maupun seorang laki-laki, jangan terus disebut ya Allah aku sayang sama fulanah, perjodohan kami, itu jangan. Jadi kita harus berhati-hati dalam doa ini. Ya Allah, berikanlah saya, atau jika dia yang terbaik, pertemukan dengan saya. Tapi kalau jika memang tidak, jauhkan sejauh-jauhnya biar tidak timbul fitnah. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai fitnah itu nanti akan ada di dalam percintaan. Dan bagi laki-laki maupun perempuan, intinya bagi yang sudah berkeluarga khususnya, kita saling mengerti, saling memahami. Jangan sampai kita tinggikan egonya. Kita harus punya rem masing-masing. Seorang istri juga harus punya rem, seorang bapak juga harus punya rem. Karena keduanya ketika tidak punya rem, yang berbahaya itu adalah anak-anak kita. Karena anak-anak kita nanti akan menjadi seorang yang penerus kita. Akhirnya ketika melihat remnya kita tidak ada, akhirnya kan taunya kan kita berasak terus kan, bablasan terus. Akhirnya anak itu nanti akan lebih parah daripada diri kita. Makanya dari situ kita harus lebih menjaga diri. Bagi yang sudah berkeluarga, jaga diri kita untuk istri kita maupun untuk suami kita. Yang terbaik adalah menjaga hati masing-masing. Oke, mungkin seperti itu. Ya betul Mas Fatih. Terima kasih sahabat Sabda Malam. Jangan lupa pada malam hari ini, pada kesempatan ini ditonton. Ditonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Ya, betul. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.